Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan Anissa Zahida, saya sendiri dan Cesiana ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Studi Analisis Konsep Pemikiran Pendidikan Islam, Perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya mari kita simak dulu biografi dari kedua tokoh dua ini, pendiri organisasi terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Hasyim yang mendapat julukan Pangeran Bona bin Abdul Rahman, yang mendapat julukan Jakatingkir Sultan Hadi. Sebutan Sunan Hadi Wijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq dari Raden Ainul Yakin yang terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Jadi silsilahnya ini juga tersambung sampai Rasulullah. Kiai Hasyim Asy'ari lahir dari keluarga elit Kiai Jawa pada 24 Dzulhijjah 1287 di desa Gedang, sebuah desa yang berjarak sekitar 2 km sebelah timur Jombang. Ayahnya bernama Asy'ari adalah pendiri pesantren Keras desa sebelah selatan Jombang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bagian B, konsep pemikiran pendidikan Islam perspektif Hasyim Asy'ari. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, keutamaan ilmu dan ahlinya yang telah disebutkan semuanya ada dalam pribadi ulama yang mengamalkan ilmunya, yang bagus amalnya dan yang bertakwa, yaitu orang-orang yang dengan ilmunya berniat untuk mencari zat Allah dan derajat mulia di sisinya dengan mendapatkan surga-surga tempat kenikmatan. Bukan orang yang berniat mencari keduniaan, baik berupa pangkat, harta, atau bersaing mendapatkan pengikut dan santri atau siswa banyak. Begitu juga dengan dasar pendidikan Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa pemikiran pendidikan Islam yang berdiri sendiri dan berlainan dengan beberapa corak, tetapi pendidikan Islam tetap berpegang teguh pada semangat Al-Quran dan Hadis yang terlihat pada karya monumental tentang pendidikan Islam, yakni Abdul Al-Alim wa Al-Muta'alim. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebut tujuan pendidikan yang pertama membentuk insan paripurna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah membentuk insan paripurna yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Tujuan pendidikan yang dikemukakan adalah untuk mencapai derajat ulama yang derajat insan yang paling utama, khair al-bariyah, dan bisa berasal dari ilmu yang diperoleh serta mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, konsep dasar belajarnya.
dapat ditelusuri melalui penjelasan tentang etika seorang murid yang sedang belajar, etika seorang murid terhadap pelajarannya, dan etika seorang murid terhadap sumber belajar atau kitab dan buku. Di antara etika seorang peserta didik terhadap sumber belajar, kitab atau buku yang ditawarkan dalam kitab Abdul Alim wa Al-Muta'alim antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menganjurkan dan mengusahakan agar setiap anak memiliki buku pelajaran yang diajarkan. 2. Merelakan mengizinkan bila ada kawan meminjam buku pelajaran, sebaiknya bagi peminjam harus menjaga barang pinjaman tersebut. 3. Meletakkan buku pelajaran pada tempat yang layak atau terhormat. 4. Memeriksa terlebih dahulu bila membeli atau ada kekurangan meminjamnya kalau lembarannya. 5. Ketika mengkaji kitab yang berisi ilmu-ilmu syariah, hendaknya dilakukan dalam keadaan suci menghadap kiblat, suci badan dan perkara. Dari ketiga konsep yang ditawarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tampak bahwa beliau di samping mengemukakan konsep belajar secara teoritis juga secara praktis, sedangkan belajar juga dimaknai sebagai pengembangan potensi lahir. Secara implisit terungkap dalam penjelasannya bahwa belajar hendaknya juga menjaga etika-etika sosial. Penjelasan akan hal itu dapat dilihat dalam konsep beliau tentang etika seorang murid terhadap penjelasan dalam poin di atas. Selanjutnya, karakter education perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua adalah biografi dari tokoh satunya pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Oleh pemerintahan RI diangkat jadi pahlawan kemerdekaan Indonesia dengan SK nomor 657 tahun 1961. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtado bin Kiai Teyas bin Demang Jurang. Amido kedua bin Damang Jurang. Sapisan ini kayaknya bahasa Jawa. Yang ke-1 bin Maulana Ki Ageng Gresik yang makamnya di Jati Anom, Klaten, Jawa Tengah, bin Maulana Fabullah Sunan Prapen, bin Maulana Ainul Yaqi Sunagiri, bin Maulana Ishak, seterusnya hingga Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Aziz, yaitu konsep pemikiran pendidikan Islam perspektif Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad, karena berasal dari kata Muhammad. Kemudian mendapatkan nisbiyah, sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi, mungkar dan tajdid, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah dunia, yang
yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Selain itu, dibentuk untuk mendukung usaha Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran agama Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Hal tersebut menjadi pena faktor munculnya kolonialisme di Indonesia. Dengan mengembang misi gerakan tersebut, Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. Ahmad Dahlan ingin mendirikan organisasi yang dijadikan sebagai alat perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber pada Al-Quran dan surat Al-Ma'un sebagai sumber dari gerakan sosial praktis untuk mewujudkan gerakan tauhid. Ketidakmurnian ajaran Islam yang dipahami oleh sebagian umat Islam di Indonesia sebagai bentuk adaptasi tidak tuntas antara tradisi Islam dan tradisi lokal Nusantara dalam awal bermuatan paham anisme dan dinamisme. Sehingga dalam prakteknya umat Islam di Indonesia memperlihatkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan prinsip akidah. Islam menolak segala bentuk kemusyrikan, taklid, bid'ah, hurufat, sehingga pemurnian ajaran menjadi Islam mutlak bagi umat Islam di Indonesia. Peran Ahmad Dahlan dalam pendidikan di Indonesia. Tugas-tugas beliau digunakan untuk mengamalkan ilmunya. Dia menggunakan serambi Masjid Agung untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak dapat belajar di surau-surau. Tempat pengajian yang berjadwal tetap, Ahmad Dahlan juga membangun asrama untuk menerima murid-murid dari luar kota dan dari luar daerah. Juga membangun surau untuk menambah kemakmuran kampung Kauman dalam bidang pengajian dan pendidikan pada masa itu. Ahmad Dahlan mengajar juga di Quick School di Yogyakarta dan Uplight School Your Inlandske Aptenaren di sebuah sekolah untuk pegawai pribumi di Magelang. Peran dalam pendidikan diwujudkan dalam School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah atau sekarang dikenal dengan Madrasah Muallimin khusus laki-laki yang bertempat di Patang Puluhan Kecamatan Wirobrajan dan Muallimat Muhammadiyah atau khusus perempuan di Suronatan, Yogyakarta. Ahmad Dahlan selain mendirikan organisasi Muhammadiyah juga mendirikan sekolah dengan menggunakan nama Muhammadiyah. Pendiri sekolah tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat Islam sendiri, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam. Sikap beragama umat Islam saat itu pada umumnya belum dapat dikatakan sebagai sikap beragama yang rasional. Sikap beragama yang demikian bukanlah terbentuk secara tiba-tiba pada awal abad ke-20 itu, tetapi merupakan warisan yang berakar jauh pada masa terjadinya proses Islamisasi beberapa abad sebelumnya. Faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan oleh politik penjajahan kolonial B. Faktor tersebut antara lain tampak dalam sistem pendidikan kolonial serta usaha ke arah westernisasi dan kristenisasi. Pendidikan demikian pada awal abad ke-20 telah menyebar di beberapa kota, sejak dari pendidikan dasar sampai atas, yang terdiri dari lembaga pendidikan guru dan sekolah kejuruan. Analisis konsep pemikiran pendidikan Islam perspektif Ahmad Dahlan. Pemikiran Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Gagasan pembaruannya sempat mendapatkan tantangan dari masyarakat waktu itu, terutama dari lingkungan pendidikan tradisional. Kendati demikian, bagi Ahmad Dahlan tantangan tersebut bukanlah merupakan hambatan, melainkan tantangan yang perlu dihadapi secara arif dan bijaksana. Arus dinamika pembaruan terus mengalir dan bergerak menuju kepada berbagai persoalan kehidupan yang semakin kompleks. Dengan demikian, peran pendidikan Islam menjadi semakin penting dan strategis untuk senantiasa mendapat perhatian yang serius.
Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan media yang sangat strategis untuk mencerdaskan umat. Melalui media ini, umat akan semakin kritis dan menjadi memiliki daya analisa yang tajam dalam membaca peta kehidupan masa depannya yang dinamis. Dalam konteks ini, setidaknya pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat diletakkan sebagai upaya sekaligus untuk wacana memberikan inspirasi bagi pembentukan dan pembinaan peradaban umat masa depan yang profesional. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.